Shalom Bapak Saudara, silakan duduk. Sekali lagi shalom. Waduh. Siapa yang pagi ini kedinginan? Aduh. Siapa yang di rumahnya hujan? Aduh, luar biasa. Tuhan Yesus baik ya. Unity semua kita ya, hujannya rata. Memang Tuhan tuh mau keunitian itu terjadi di setiap situasi ya Bapak Saudara ya. Satu hujan, semua hujan. Tapi saya yakin dan percaya kalau saya bisa suka cita, semua kita bisa bersuka cita. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Wow. Puji Tuhan Bapak Saudara, kemarin di rumah kami hujannya lumayan. Gak terlalu besar sih. Gak terlalu besar, cuman ya air masuk sampai semata kaki lah. Waktu kemarin itu Glory lagi ada pelayanan Bapak Saudara. Glory lagi ada pelayanan, terus saya sama Geva berdua di rumah ya. Dari awal tuh Sabtu udah ngeliat ya, wah kok mataharinya nggak nampak nih. Saya udah mulai curiga nih ya kan, ada apa nih? Taunya hujan. Nah, pertama hujannya kecil. Kok tiba-tiba deras ya? Kok lama ya? Kok nggak berhenti-berhenti ya? Yang asalnya cuman, bentar lagi beres. Kok nggak beres-beres ya? Baiklah kalau gitu. Saya langsung mulai angkat-angkat barang. Tapi masih dengan iman percaya bahwa nggak mungkin air masuk. Nggak mungkin. Saya angkat-angkat barang. Terus sambil angkat-angkat barang saya berdoa. Terus saya sambil lihat-lihat keluar. Oh belum berhenti. Pasti berhenti. Sampai tetap saya angkat-angkat barang ya Saudara. Sampai momen dimana pos satpam depan rumah tiba-tiba bunyiin tiang listrik. Tung 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 tung. Geva naik kasur udah. Udah bagian kita sekarang nonton TV sama-sama. Jadi puji Tuhan Saudara kemarin tadi Ari tanya, gimana Pak rumah aman? Aman kok, cuma semata kaki. Terus dia bilang, cuma, ya semata kaki itu cuma. Biasanya sebetis. Udah mantap itu kemarin. Udah hebat itu. Ya Bapak Saudara ya. Dan saya juga mendengar beberapa di antara kita juga dari kemarin hujannya luar biasa sekali ya. Saya berdoa semua kita ya Bapak Saudara, tidak ada yang terjangkit penyakit apapun. Ya, semua sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Bapak Saudara, apapun situasinya, semuanya tetap sehat. Amin. Saya mau tanya Bapak Saudara, siapa yang sadar bahwa bulan ini kita udah masuk ke semester 2 2024. Semester 2 loh. Semester 2. Ya, Bapak Saudara ya. Dan saya mau bilang kayak gini. 6 bulan yang kita jalani sebelumnya. Saya yakin dan percaya kita sepakat. Itu semua ada penyertaan Tuhan. Gak mungkin gak ada penyertaan Tuhan di sana. Ya. Apa yang terjadi 6 bulan ke belakang? Ada yang sakit? Ya. Ada yang kehilangan pekerjaan mungkin? Ya. Ada yang mengalami hal-hal yang gak enak mungkin? Ya, ada yang kehilangan sesuatu mungkin. Tapi saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan terus ada sama kita. Dan itu pun yang akan menguatkan kita, memampukan kita untuk berjalan terus ke semester berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Amin. Ya, Bapak Saudara ya. Wah, jujur Bapak Saudara, seminggu ini untuk menyiapkan apa yang ingin saya bagikan hari ini, saya sampai bilang sama Glory, aduh Tuhan mau bilang apa ya? Karena buat saya Bapak Saudara ya, menyampaikan firman di tempat ini atau dimanapun, intinya menyampaikan firman itu bukan hal yang sepele, nggak bisa. Ini serius, ya. Jadi saya benar-benar tanya Tuhan mau ngomong apa Tuhan? Saya udah siapkan 2 hal. Atau 2 tema untuk hari ini sebenarnya. Tapi Glory tanya, kau mau bawain apa? Kenapa? Karena ini berkaitan dengan song list. Berkaitan dengan puji-pujian yang akan naikkan. Saya mau semuanya tuh dari awal puji-pujian, semuanya punya satu tema yang sama. Ya kan? Saya bilang apa ya Tuhan ya? Saya udah bilang sama Glory, ini ya temanya, oke, udah. Besokannya kayaknya bukan ini deh. Ini ya temanya, udah. Besokannya kayaknya bukan ini deh.
Ya, Bapak Saudara. Tapi tadi waktu VOP diputarkan, saya nangis, Bapak Saudara. Saya bilang ini, Tuhan terima kasih. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ya, apa yang Tuhan arahkan senada persis dengan apa yang tadi VOP sampaikan. Makanya saya excited sekali tadi waktu dengar VOP-nya, pas nih. Ini pas nih. Nah pertanyaannya gini, siapa yang tadi menyimak VOP kita? Ada yang menyimak? Ada yang ketawa-ketawa? Ada yang... Ada? Yang tidak menyimak angkat tangan? Yang menyimak angkat tangan? Mari kita doa tutup. Gak ada orang. Ya Bapak Saudara ya. Hari ini kita mau bahas tentang penyertaan Tuhan. Boleh dibuka PowerPoint-nya. Dan ini adalah satu poin yang tadi waktu VOP juga disinggung. Oleh karena itu saya ngerasa ini Tuhan, ini pas sekali. Ini pas sekali. Ya. Bapak Saudara ya, mengalami penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Ya. Saya kira percaya kita boleh sepakat kalau kita ngomong tentang penyertaan Tuhan, satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, disertai Tuhan adalah siapa? Daniel. Wah, saya udah lama sekali nih pengen ngomong tentang Daniel nih, saya greget sekali nih. Saya udah greget sekali, thank you. Saya udah greget sekali pengen ngomong tentang Daniel ya, Bapak Saudara ya. Dan hari ini Tuhan izinkan, kita mau belajar kenapa atau bagaimana sampai seorang Daniel disertai Tuhan luar biasa. Kita nggak akan ngomongin banyak tentang gua singa, enggak. Karena saya percaya kita semua udah tahu cerita tentang itu, amin. Siapa yang sudah pernah mendengar cerita tentang gua singa? Jangan setengah tiang Bapak Saudara, jangan ragu-ragu. Iya, tidak, gitu loh. Siapa yang sudah pernah mendengar tentang gua singa? Nah, gitu kan mantap. Saya nggak akan tanya kebalikannya ya. Ya Bapak Saudara ya. Kita boleh sepakat Bapak Saudara, salah satu tokoh Alkitab yang disertai Tuhan luar biasa adalah Daniel. Tapi saya mau cerita dulu konteks background tentang Daniel. Ya Bapak Saudara. Bapak Saudara, jauh, ini saya suka sekali untuk bercerita. Jauh setelah Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka masuk ke Kanaan, dan jauh setelah mereka masuk ke Kanaan, kerajaan atau bangsa Israel terpecah menjadi dua. Oke, ini kita belajar sejarah nih sedikit ya. Terpecah menjadi dua. Mereka yang tinggal di utara tetap menggunakan nama Israel, jadi kerajaan Israel. Tapi mereka yang di selatan mengganti nama mereka menjadi kerajaan Yehuda. Amin. Nah, sekitar tahun 605 sebelum Masehi, kerajaan Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar mengalahkan kerajaan Yehuda. Ya, mengalahkan orang Israel yang ada di selatan. Daniel termasuk di dalam suku Yehuda. Saya mau cerita dulu konteksnya Bapak Saudara ya, supaya kita ngerti nih. Nah, Daniel termasuk di dalam bangsa Israel yang ditaklukkan, yang dijajah. Daniel ada di situ. Oke? Dia ditawan pada usia sekitar 15 tahun saya pelajari. Dibawa ke Babilonia yang berjarak sekitar 900 mil atau sekitar 1448 kilometer. Jauh sekali ya dari tempat tinggalnya. Dia masuk ke lingkungan yang baru yang menyembah dewa-dewa Babel. Dia dipindahkan. Kenapa? Karena bangsanya kalah, ya, tawanannya dibawa pergi. Oke. Dan tadi kita udah lihat yang namanya tawanan perang, Saudara, itu diperlakukan seperti budak. Amin. Ya. Situasinya sama sekali nggak enak, Saudara. Jauh dari orang tua. Ya, jauh dari orang tua, nggak ada pegangan, jauh dari lingkungan. Tapi Daniel memutuskan untuk melakukan beberapa hal sehingga penyertaan Tuhan nyata dalam hidupnya. Nah, Daniel melakukan beberapa hal. Nah, ini kita mau belajar. Amin. Yang siap belajar boleh katakan amin. Yang siap belajar boleh colek kiri kanan bilang, jangan ngantuk, jangan ngantuk, jangan ngantuk, jangan ngantuk. Colek balik bilang, jangan main handphone, jangan main handphone, jangan main handphone. Amin. Ya Bapak Saudara ya. Next. Pertanyaannya, bagaimana sih supaya penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita? Kan itu pertanyaannya. Ya Bapak Saudara ya.
Boleh, next. 1, miliki komitmen untuk hidup kudus. Di Daniel 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Bapak saudara percaya enggak? Satu kata yang membuat satu kitab Daniel ini spesial. Ini dia nih. Daniel berketetapan. Daniel berketetapan. Kalau Daniel tidak berketetapan, nggak ada ceritanya seperti ini. Nggak ada cerita penyertaan Tuhan dalam hidupnya, nggak ada. Tapi waktu dia berketetapan, penyertaan Tuhan luar biasa. Amin. Ya, satu kata yang memegang peranan penting dalam seluruh kitab Daniel itu berketetapan, yang artinya bersungguh-sungguh bertekad, membulatkan hati, berniat dan berkomitmen. Ya. Daniel berkomitmen untuk enggak menajiskan dirinya dengan cara makan makanan raja. Padahal Bapak Saudara, ya. Daniel itu seorang keturunan raja dan kaum bangsawan, percaya enggak? Jadi Daniel itu bukan orang biasa-biasa. Next. Ya, di Daniel 1 ayat 3 tertulis, lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Jadi waktu Nebukadnezar mengalahkan Israel, budak-budaknya dibawa ke Babilonia termasuk Daniel. Raja bilang gini, pilihkan anak-anak yang berasal dari keturunan raja dan dari bangsawan. Bawa ke sini. Daniel termasuk. Ya, Daniel termasuk tuh. Saudara ya. Jadi harusnya dan sebenarnya Daniel tuh udah terbiasa untuk hidup enak, untuk makan enak tuh udah terbiasa. Ya. Dan yang namanya makanan raja yang ditawarkan itu pun makanan enak. Jadi logikanya seperti ini, kalau saya adalah Daniel ya, selama 15 tahun saya hidup dengan makan makanan enak, terus saya ditawan ya, tapi saya diperlakukan istimewa. Disuruh makan makanan ini, logikanya pilihan saya adalah, ya udahlah. Daripada saya bernasib kayak teman-teman saya nih. Dijadikan budak. Mending saya makan ini aja nih. Ayam. Sapi. Wagyu. Babi gak ada. Mohon maaf. Yang nunggu babi gak ada. Ya. Bapak Saudara ya. Ngerti ya. Poinnya ngerti ya Bapak Saudara ya. Daniel udah terbiasa tapi dia menolak. Daniel gak dilema. Ambil gak ya? Makan gak ya? Gak kayak gitu. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Bapak Saudara, pertanyaannya gini, alasan Daniel untuk menolak makanan raja itu sebenarnya apa sih? Waktu saya gali, maknanya luar biasa. Luar biasa sekali Bapak Saudara. Iya, makanan ini dibawa dulu kepada dewa-dewa mereka, lalu dipersembahkan, baru dibawa ke meja makan untuk disantap. Tapi waktu saya pelajari, jauh lebih dalam maknanya. Pada zaman itu yang namanya makanan itu melambangkan satu kultur, satu budaya dan satu sentuhan religius. Ada hubungannya dengan kepercayaan saudara. Saya ingat sekali seorang teman namanya Kevindra, Andrew pasti kenal. Dulu teman kita sama-sama di VOT, dia pernah ngomong kayak gini. Makanan itu bukan hanya tentang makanan, tapi identitas bangsa. Sampai hari ini saya ingat tuh statementnya. Dari zaman dulu pun udah seperti itu. Ada makna di balik makanan. Ya Bapak Saudara ya. Kalau Daniel setuju untuk makan makanan raja, ya, artinya dia menyetujui apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Menyembah dewa-dewa. Saat itu bangsa Roma itu politeisme Bapak Saudara. Jadi menyembahnya banyak dewa. Ya, menyembah banyak dewa. Jadi kalau Daniel makan makanan itu berarti Daniel menundukkan dirinya atau dalam tanda petik mengiyahkan, membenarkan apa yang dilakukan oleh rajanya. Yaitu menyembah dewa-dewa saat itu. Paham ya Bapak Saudara ya?
Paham ya? Jadi kalau saya ikutan makan di sana, untungnya saya nggak ikutan makan. Tapi kalau saya ikutan makan di sana, berarti saya mengaminkan apa yang Nebukadnezar lakukan, yaitu menyembah dewa-dewa. Oleh karena itu Daniel nggak mau. Kenapa? Karena Daniel tahu siapa Tuhan yang harus saya sembah. Amin. Waktu saya ngerti tentang ini, ternyata ini bukan hanya tentang ayam, sapi, bukan tentang itu. Tapi ada sentuhan budaya dan unsur kepercayaan saat itu. Ya, jadi kita ngerti nih Bapak Saudara ya, kenapa Daniel nggak mau makan itu. Ya, padahal godaannya luar biasa loh. Itu makanan enak semua. Makanan raja mana ada sih yang gak enak. Ya kan? Godaannya luar biasa. Tapi Daniel bilang enggak. Saya berketetapan untuk tidak makan. Ya, Bapak Saudara ya, saya mau bilang untuk bangkit jadi terang. Tema tahun ini banyak godaannya. Ya, untuk membuat kita nggak fokus, menahan kita untuk bangkit, ya, menahan kita untuk jadi terang, tapi tetap teguh pada pendirian. Saya nggak mau ikut-ikutan kalau lingkungan saya melakukan hal yang buruk, harus punya value seperti itu. Saya nggak mau ikut-ikutan, harus punya prinsip seperti itu. Saya nggak mau ikut-ikutan. Karena dosa, tetaplah dosa, walau semua orang melakukannya. Amin. Tapi kebenaran, tetaplah kebenaran, walau tidak ada yang melakukannya. Jangan pernah lagi keluarga VOT bilang gini, kenapa kamu kayak ngelakuin dosa itu? Iya soalnya teman-teman saya juga ngelakuin itu kok. Gak bisa. Saat ini kita udah ngerti, gak bisa lagi ngomong seperti itu. Dosa tetap dosa walaupun semua orang ngelakuin itu. Ya. Kebenaran tetap kebenaran walaupun gak ada yang ngelakuin itu. Amin. Ya. Suara mayoritas itu belum tentu benar, saudara. Suara mayoritas belum tentu benar. Cuman firman Tuhan, kebenaran sejati. Yang amin, yang yakin dan percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya, Bapak Saudara, Daniel hidup dalam hikmat, menghormati Tuhan dalam setiap keputusannya. Ya, saat ada dalam situasi yang tidak menyenangkan, dia nggak main aman untuk diri sendiri, nggak main aman dia. Bisa aja kalau dia mau main aman, ya udahlah saya sini makan aja udah selesai. Tapi dia nggak main aman, Bapak Saudara ya. Dia milih memuliakan Tuhan melalui ketaatan. Ya, Bapak Saudara ya. Contoh tidak memuliakan Tuhan seperti apa? Sampai ada orang bilang, wah orang Kristen ternyata gitu ya. Suka bohong ya. Ya. Ngomongnya kasar ya. Di gereja manis, tapi di luar gereja kasar ya. Ini yang namakan tidak memuliakan Tuhan. Amin. Boleh next. Bapak Saudara, hidup ini bukan tentang kesuksesan dengan standar kita. Bukan dengan standar kita, ya. Hidup bukan tentang kompetisi, ya Bapak Saudara ya. Hidup bukan tentang meraih semua hal, tapi tentang menjalani hari lepas hari, mensyukuri apa yang Tuhan beri dan memberkati melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Jadi bukan kompetisi, bukan semua harus saya terima, enggak. Semua harus saya ambil, enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Jalani aja hari lepas harinya, syukuri aja apa yang ada. Seperti lagu kan? Syukuri apa yang... Waduh, mohon maaf nih, gak ada yang tahu lagunya ya? Waduh, oh ada! Ada Bapak Ari, penyelamat saya. Ya Bapak Saudara, syukuri aja apa yang ada gitu hari lepas harinya. Dan memberkati orang-orang dengan apa yang kita punya. Amin. Ya, Bapak Saudara ya. Jadi yang pertama untuk melihat penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita dibutuhkan komitmen. Komitmen. Bilang kiri kanannya, komitmen. Bilang, colek aja gak apa-apa, komitmen. Pelajaran hari ini, jangan nyanyi lagu dunia di gereja ya. Yang kedua Bapak Saudara. Next, ya. Yang kedua, miliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Ini kan DNA kita. Doa, pujian, penyembahan, DNA kita nih. Ya. Orang yang punya komitmen itu hidupnya benar, jujur, pasti nggak disukai orang. Yakin. Ya, tapi ingat seperti ini. Kita ngelakuin yang benar pun pasti ada yang nggak suka. Apalagi ngelakuin yang salah. Tetap ada yang nggak suka. Jadi mending ngerjain yang benar sekalian. Amin. Ya, sama halnya dengan Daniel. Waktu Daniel akhirnya berketetapan untuk tidak makan makanan raja. Performanya ternyata baik ya saudara. Daniel diminta untuk memimpin ya beberapa
pegawai istana. Waduh, raja seneng kan. Terus raja bilang gini, kayaknya saya mau promosiin Daniel nih. Saya mau promosiin lagi nih. Tapi orang Babel banyak yang gak suka. Lalu mereka bilang gini ke raja, Raja, bikin ketetapan kayak gini Raja, bikin aturan Raja. Dalam 30 hari ke depan, tidak boleh ada yang menyembah atau berdoa kepada manusia ataupun kepada Tuhan. Semua harus berdoa kepada raja. Terus rajanya mikir-mikir, bagus juga idenya ya. Kita bikin deh aturannya. Dikeluarkan undang-undangnya maksudnya. Dalam 30 hari ke depan tidak boleh ada yang berdoa kepada Tuhan ataupun kepada manusia. Semua harus kepada raja. Apa yang Daniel lakukan? Daniel 6 ayat 10-11. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Larangan undang-undang itu ya saudara ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi walaupun ada aturan-aturan disuruh gak boleh berdoa kepada Tuhan. Dia tetap melakukannya. Ya, seperti yang biasa dia lakukan. Daniel gak berdoa cuma waktu ada masalah, saudara. Tapi setiap hari 3 kali sehari. Saya mau bilang gini, yang berdoa 3 kali sehari aja masih bisa dilempar ke gua singa. Apalagi kita yang berdoa 3 hari sekali. Amin. Iya juga ya. Yang berdoa 3 kali sehari aja masih bisa dilempar ke gua singa. Apalagi yang 3 hari sekali doanya. Saya yakin dan percaya di sini gak ada sih. Gak mungkin di sini ada. Tapi kalau ada, yuk bertobat. Amin. Ya saudara ya. Aduh, doa pujian penyembah itu sangat penting Bapak Saudara ya. Jangan doa saat ada masalah aja. Ibaratnya kayak petinju itu ngelatih otot itu kan bukan waktu mau tanding. Boleh next. Petinju itu kan kalau ngelatih otot bukan cuma waktu mau bertanding kan. Tapi tiap hari dia latih. Sama dengan otot-otot rohani kita. Tiap hari dilatih Bapak Saudara. Jadi nanti waktu pergumulan datang, waktu permasalahan datang ya. Apapun masalahnya tetap bilang, oh saya gak takut. Karena saya tahu Tuhan beserta saya. Apapun yang bikin kamu sakit hati, kita bisa bilang ampunin. Kenapa? Karena udah terlatih. Sudah terbiasa ada dalam firman Tuhan. Sudah terbiasa ada dalam doa, pujian, penyembahan. Sudah terbiasa untuk itu. Amin. Jangan tunggu ada masalah dulu baru berdoa. Jangan. Ya Bapak Saudara ya. Mindsetnya gak kayak gitu. Berdoa itu setiap hari. Setiap saat. Amin ya. Aduh, Nia langsung. Buat kamu tuh. Kamu terlalu sibuk ngurusin simbal, Chris. Ya, Bapak Saudara ya. Bapak Saudara saya tahu punya gaya hidup doa pujian penyembahan itu gak mudah ya. Secara daging kita capek. Bangun pagi, doa, muji nyembah, capek. Secara daging capek. Tapi faktanya gini, saat daging kita capek, roh kita semakin kuat. Ya, tapi saat daging kita semakin kuat, roh kita yang capek. Tinggal dipilih, mau yang mana yang capek, mau yang mana yang kuat. Amin. Ya, dikatakan gini, boleh next. Di Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tinggal dipilih mau yang mana. Ya. Sekali lagi saudara, hidup itu pilihan. Tuhan kasih semua pilihan dan Tuhan kasih hikmat untuk memilih. Amin ya. Jadi yang kedua untuk melihat penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita dibutuhkan gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Saya mau bilang gini saudara, waktu tadi generasi Yeremia doakan, yuk please. Dengan kerendahan hati saya minta maaf untuk kita semua orang tua. Jangan pernah mengharapkan anak-anak kita menganggap firman Tuhan, menganggap ibadah, menganggap doa, pujian, penyembahan itu penting. Kalau sebagai orang tua kita tidak mencontohkan. Contohkan bahwa ibadah itu penting supaya anak-anak kita mengerti bahwa ibadah itu penting. Contohkan bahwa berdoa itu sebuah hal yang penting supaya anak-anak kita mengerti bahwa doa itu adalah hal yang penting. Amin ya saudara. Karena terkadang
Kata-kata aja gak cukup. Ayo besok pagi doa ya. Iya mah. Besoknya ayo doa, besok aja mah. Besok aja mah. Siapa tuh? Besok aja mah. Sampai akhirnya mama juga punya kesabaran, amin. Akhirnya jadi kesel kan. Tapi waktu kita sebagai orang tua, ini ngomong tentang saya juga. Tentang saya juga. Waktu kita mencontohkan bahwa berdoa, bahwa ibadah, menyembah Tuhan itu adalah hal yang penting. Anak pasti melihat. Dan saya kena percaya kita semua sepakat, anak adalah seorang pencontoh terbaik. Ya kan? Jadi ayo miliki gaya hidup, doa, pujian, penyembahan. Siapa yang kemarin sempat ikut untuk Empower 21? Oke, ada beberapa, puji Tuhan. Di salah satu momen di sana, dikatakan seperti ini. Gereja Tuhan itu udah gak zamannya lagi kompetisi untuk bagus-bagusan sound system, bagus-bagusan lampu, bagus-bagusan LED. Udah gak zamannya. Kenapa? Karena yang namanya teknologi bergerak terus. Oh yang ini bagus pindah sana, yang ini bagus pindah terus, akan pindah terus jemaat. Tapi yang disampaikan adalah gini, gereja Tuhan harus punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Itu yang akan membuat kita bertumbuh di dalam gereja. Bukan lampu, bukan sound system, bukan Kristo juga bukan. Melongo dia, kaget. Amin Bapak Saudara. Waktu gereja ini punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Saya mau bilang gini, siapapun yang datang ke sini pasti terberkati. Dan sama-sama bertumbuh. Amin. Boleh colek kiri kanan bilang, punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Ayo colek. Oke, colek balik yang tadi colek saudara bilang ini, besok kalau disuruh berdoa jangan marah ya. Puji Tuhan, ada yang colek anaknya, ada yang colek istrinya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Yang ketiga Bapak Saudara, ya. Miliki iman percaya kepada Tuhan. Ya Bapak Saudara ya. Setelah orang-orang mencari-cari kesalahan Daniel ya, waktu mereka bilang, wah raja ini Daniel nih udah dibilang gak boleh nyembah Tuhan, tapi malah nyembah aja nih. Oh, tangkap nih Tuhan nih, raja nih tangkap nih, berarti dia bersalah. Raja bilang gini, aduh sedih hati raja. Karena raja sayang sama Daniel. Tapi raja sudah bikin keputusan. Ya, sebagai raja yang adil, ya udah, ambil Daniel, masukin ke gua singa. Ya, Bapak Saudara ya. Dan singkatnya kita semua tahu ceritanya. Daniel disertai Tuhan dan dilindungi Tuhan di dalam gua singa. Daniel 6 ayat 24. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Jadi besokannya raja itu, Bapak Saudara boleh baca di Alkitab ya. Besokannya raja itu bilang itu, Daniel, saya gambarkan, masih hidup gak? Gitu. Terus Daniel bilang gitu, masih raja. Gitu ya. Karena saya tahu saya tidak berdosa kepada Tuhan, bahkan tidak berdosa kepada raja. Ya. Oleh karena itu, tarik Daniel. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena apa? Karena ia percaya kepada Allahnya. Amin. Daniel disertai Tuhan karena ia percaya kepada Allahnya. Bapak Saudara, saya gambarkan seperti ini. Siapa di sini yang kalau bawa kendaraan suka pakai Google Map atau aplikasi Waze? Siapa di sini yang suka bawa kendaraan ya? Biasanya yang suka bawa kendaraan pasti tahu ya. Kita pakai aplikasi itu untuk diarahkan, bener ya? Saya mau ke Plaza Indonesia, yang mana yang terdekat ya? Ini. Saya mau ke mana? Ke Bintaro, yang ini. Saya mau ke rumah Pak Gembuga, mau bantu-bantu habis banjir. Kemana alamatnya? Sini. Kira-kira seperti itu. Nanti aplikasi itu yang akan mengarahkan saudara, ya kan? Wah. Contoh seperti ini. Waze ya, aplikasi ini bilang gini. In 300 meters, turn right. Ya gitu kan? Dalam 300 meter belok kanan. Contoh ya. Itu Waze ada di dalam mobil kita, ya. Waktu kita disuruh belok kanan, kita nggak mau.
Kita bilang, enggak, gue salah nih, lurus aja lurus. Amin. WC tetap ada di mobil sih. Tapi akhirnya kita kebingungan sendiri. Kenapa? Karena kita gak percaya sama aplikasinya. Ya, Saudara ya, paham gak maksudnya? Tuhan ada di dalam kita sih. Tapi waktu kita diarahkan untuk melakukan A, B, C, kita gak mau. Enggak deh Tuhan nih, takut Tuhan nih. Disuruh pelayanan gak mau Tuhan nih, malu Tuhan. Takut capek, harus datang pagi, gak boleh terlambat. Ya, Tuhan ada di sini sih. Tapi setiap kita diarahkan kita gak mau. Saudara ya, minta untuk disertai tapi tidak percaya, tidak taat, mau ngatur sendiri. Gimana jadinya ya kan? Amin ya, saudara ya. Tuhan bersama dengan kita sih, tapi kita gak percaya, kita ngelakuin semua hal yang kita suka sesuai apa yang kita mau. Bayangkan kalau Daniel gak percaya kepada Tuhan, ya, dia bisa aja pakai cara-cara manusia untuk selamat dari gua singa, bener gak? Bener gak? Waktu dia bilang, Daniel masuk gua singa, wah saya gak mau, terus dia berontak, terus dia lari. Mungkin aja gak? Mungkin aja. Tapi ceritanya gak mungkin seperti ini. Kenapa? Karena dia melakukan dengan kekuatannya sendiri. Ya, amin saudara ya. Ada tertulis, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Ya, percaya pada Tuhan walau mungkin sulit. Tapi seperti tertulis di boleh next. Yesaya 41 ayat 10. Dia katakan seperti ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, saudara ya, saya waktu dapat pengertian tentang aplikasi Waze ini, luar biasa. Aplikasinya ada di mobil sih, iya sih. Tapi kok kita masih bisa nyasar aja tuh gimana? Karena sudah diarahkan, kitanya gak mau. Bahkan, saudara ya, yang namanya aplikasi pun bisa salah. Tapi Tuhan kita gak mungkin salah mengarahkan hidup kita. Amin, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Ya, Bapak saudara ya. Jadi dari hidup Daniel kita belajar, godaan banyak. Dia ada di lingkungan yang baru, dia ada di lingkungan yang menyembah dewa-dewa pagan. Dia menyembah dewa-dewa yang sesat. Ya, tapi dia tetap berketetapan, dia tetap teguh. Harusnya kita pun seperti itu. Lingkungan kita mungkin saat ini di kantor, waduh lingkungan kita toksik nih ya kan. Julid semua orangnya, ngomongin orang di belakang ya kan. Jangan ikutan. Mungkin beberapa di antara kita ada yang teman-teman kantornya suka bercanda-bercanda mesum, bercanda-bercanda porno ya kan. Jangan ikut ketawa. Pisahkan, berketetapan dong. Amin. Gak gampang memang. Tapi itu yang Tuhan mau kita lakukan. Karena ingat, identitas kita anak-anak terang. Saya mau bilang ini, saudara. Iya, terang itu harus ada di dalam gelap, iya. Kalau ada yang bilang gini, wah ngapain bro sering-sering ke gereja. Ini kan terang ketemu terang jadinya silau. Kita ini terang harus dalam kegelapan. Iya benar. Tapi saya mau bilang gini, kalau situasimu membuat terangmu meredup, keluar dari sana. Anak-anak muda ayo. Kalau situasi lingkunganmu membuat terangmu meredup, keluar dari sana. Gak usah bilang lagi, tapi saya terang harus menerangi di sana. Ya, kalau sanggup silahkan. Amin. Kalau gak sanggup keluar dari sana. Ya. Boleh, next. Saat-saat ini gembala sidang kita, Pak Niko, sedang terus mengumandangkan tentang reaching everyone. Menjangkau semua orang. Kemarin sudah ada acaranya Bapak Saudara. 3 hari 2 malam di SICC dan saya mengikuti dari online, luar biasa sekali. Pengajarnya luar biasa sekali ya Bapak Saudara ya. Saya mendapat kesimpulan seperti ini, untuk menjangkau orang, untuk memberitakan Injil kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Ya. Tuntunan, bimbingan dan Tuhan tahu. Oleh karenanya dia berjanji di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu
senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan tahu untuk memberitakan Injil, bersaksi itu gak bisa tanpa kekuatan daripada Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Oleh karena itu dia berjanji menyertai kita, amin. Ya Bapak Saudara ya. Dan gembala sidang kita di bulan lalu mengatakan saat MDPJ Bapak Saudara ya, kita harus memberitakan Injil di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Salah satu cara paling efektif adalah dengan mencontohkan. Ya, kita mencontohkan sebuah komitmen, kita mencontohkan sebuah gaya hidup berdoa, memuji, menyembah, kita mencontohkan sebuah iman percaya. Amin. Ya, jadi yang ketiga, untuk melihat penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita, dibutuhkan iman percaya kepada Tuhan. Amin. Boleh, next. Saya akan masuk ke dalam kesimpulan, saya minta tim puji penyembah untuk maju ke depan, kita akan mengakhiri. Kesimpulan Bapak Saudara, untuk melihat penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi, dalam bisnis kita. Pastikan, satu, kita memiliki komitmen. Dua, kita memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Yang ketiga, kita memiliki iman percaya kepada Tuhan. Bapak Saudara, saya mau tutup dengan statement seperti ini. Kita bukan melakukan A, B, C untuk disertai Tuhan. Enggak, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan. Tuhan sudah beserta kita. Amin. Tuhan sudah beserta kita. Tapi supaya penyertaan itu nyata dan dapat kita lihat, ada hal yang jadi bagian kita. Seperti biasa, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Satu pujian Bapak Saudara, satu pujian yang sebenarnya pujian lama, tapi saya teringat sekali akan pujian ini. Kita sama-sama nyanyikan ya, oke? Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Yuk saat ini Bapak Saudara yuk bilang, Tuhan, aku butuh penyertaan-Mu Tuhan dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, dalam studiku. Aku rindu penyertaan Tuhan nyata. Tuhan, mampukan aku untuk berkomitmen untuk hidup kudus. Gak terpengaruh dengan dunia ini, gak terpengaruh dengan gelap. Aku mau berbeda Tuhan, aku mau jadi terang Tuhan. Bilang, Tuhan, mampukan aku untuk punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Walaupun aku kadang gak ngerti Tuhan, mampukan aku untuk baca Alkitab Tuhan. Dan yang terakhir bilang ini, Tuhan, mampukan aku untuk selalu mempercayai Engkau. Di tengah apapun pergumulan masalahku, mampukan aku untuk senantiasa mempercayai Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kami gak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Biar Engkau yang beracara Tuhan Yesus
dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Roh Kudus, Engkau yang memberikan hikmat kepada seluruh keluarga besar VOT. Hamba-Mu gak pandai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tapi kami tahu, Roh Kudus, Engkau yang berbicara pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kami diubahkan. Hidup kami dipulihkan. Hidup kami disembuhkan. Hidup kami diberikan kelegaan. Terima kasih Bapak, terima kasih.